Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Nurmalia Afifah, NPM 2401010086 dari kelas manajemen 24C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ATS metode kuantitatif pengambilan keputusan linear mengenai linear programming dengan metode grafik dan juga metode simplex. Langsung saja, yang pertama diketahui produk A yang kita asumsikan sebagai X1 memiliki keuntungan 5 juta per unit. Kemudian untuk produk B yang kita asumsikan sebagai X2 memiliki keuntungan 4 juta per unit. Kemudian produksi dibatasi oleh dua sumber daya. Yang pertama yaitu ketersediaan waktu mesin maksimal 18 jam per periode. Untuk A membutuhkan waktu 2 jam per unit, sedangkan untuk B membutuhkan waktu 1 jam per unit. Kemudian yang kedua, ketersediaan tenaga kerja maksimal 24 jam per periode. Untuk A membutuhkan waktu 1 jam per unit, untuk B membutuhkan waktu 3 jam per unit. Nah, kemudian dari keterangan di atas kita jadikan fungsi kendala untuk persamaan yang pertama yaitu 2x1 plus x2 kurang dari 18, kemudian persamaan kedua x1 plus 3x2 kurang dari 24, dan x1 lebih dari 0 dan serta x2 lebih dari 0. Kemudian untuk fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan z sama dengan 5x1 plus 4x2. Nah, yang pertama yaitu metode grafik. Langkah pertama yaitu mencari titik koordinat dari masing-masing persamaan. Nah, tujuannya itu nanti untuk menarik garis di gambar grafiknya. Nah, kita mencari dulu dari yang persamaan pertama yaitu 2x1 plus x2 kurang dari 18. Nah, kita yang pertama mau mencari X1-nya dulu, caranya yaitu 2X1 plus 0 sama dengan 18, kemudian X1 sama dengan 18 dibagi 2. Hasilnya yaitu 9, berada di titik 9,0. Kemudian yang kedua yaitu mencari X2-nya. Caranya yaitu 0 plus X2 sama dengan 18, X2 sama dengan 18 per 1. X2-nya yaitu 18, berada di titik 0,18. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu X1 plus 3 X2 kurang dari 24. Nah, di sini mencari X1-nya dulu, yaitu X1 plus 0 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 per 1, sama dengan 24, berada di titik 24,0. Kemudian, untuk yang mencari X2 yaitu 0 plus 3X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 per 3 sama dengan 8, berada di titik 0,8. Kemudian untuk yang non-negativitas yaitu X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menggambar grafik. Nah, setelah kita mengetahui titik koordinat yang barusan kita cari, kemudian tadi kan udah ada titik koordinatnya. Nah, kemudian dimasukkan ke garis ini sesuai dengan titik koordinatnya. Nah, tadi kan persamaan satu kan eh, titik koordinatnya itu 9,0 sama 0,18. Nah, ini ditarik sini. Kemudian untuk persamaan kedua kan tadi titik koordinatnya 24,0 sama 0,8. Kemudian ini ditarik ke sini. Nah, untuk menentukan daerah yang diarsir itu kan tadi kan persamaannya itu kurang dari semua. Nah, karena kurang dari semua, jadi yang diarsir itu eh, ke kiri, arahnya ke kiri dari garis ini. Jadi ke kiri sini, jadi yang diarsir yang sebelah sini. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu mensubstitusi persamaan satu dan 2. Caranya yaitu dari persamaan tadi kita substitusi ke sini yaitu X1 plus 3X2 sama dengan 24 sama 2X1 plus X2 sama dengan 18. Nah, di sini kita akan menghilangkan 2X1-nya. Caranya yaitu yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Ya, jadi yang atas kan hasilnya 2X1 plus 6X2 sama dengan 48. Kemudian yang bawah hasilnya tetap yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 18. Nah, kemudian dikurangi 48 kurangi 18 sama dengan 30, kemudian 6x dikurangi x2 sama dengan 5x2, kemudian x2 sama dengan 30 dibagi 5. Hasilnya yaitu x2-nya 6. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu mencari
X1-nya. Nah, untuk mencari X1-nya ini kita menggunakan persamaan yang X1 plus 3X2 sama dengan 24. Nah, ini yaitu X1 plus 3, X2-nya kita ambil dari yang 6 ini, jadi 3 dikali 6 sama dengan 24. Jadi X1 sama dengan 24 kurangi 18, hasilnya X1-nya yaitu 6. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu mensubstitusi X1 dan X2 ini ke dalam Z max-nya. Nah, tadi kan Z max itu kan 5X1 plus 4X2. Kemudian yaitu 5, X1-nya dimasukkan yaitu 6 plus 4 X2-nya 6 sini. Hasilnya yaitu 30 plus 24 sama dengan 54. Nah, untuk kesimpulan menggunakan metode grafik ini yaitu melalui metode grafik dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimum yang dapat dicapai perusahaan adalah 54 juta per periode produksi dengan seluruh sumber daya seperti mesin dan tenaga kerja yang digunakan secara optimal tanpa pelanggan. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan metode simplex. Nah, untuk metode simplex ini, kita harus mengubah persamaan dari bentuk umum ke bentuk standarnya. Nah, untuk yang Z max sama dengan 5X1 plus 4X2 ini, diubah dengan cara mengalihkan dengan min 1. Kemudian mengosongkan ruas kanan fungsi tujuannya. Nah, hasilnya itu menjadi Z min 5X1 plus 4X2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang persamaan fungsi bawahnya ini, cara mengubahnya yaitu ketika tandanya itu berbentuk kurang dari, kemudian diubah menjadi persamaan sama dengan dan menambahkannya dengan variabel slack. Nah, kemudian bentuk standarnya menjadi 2X1 plus X2 plus S1 sama dengan 18 dan persamaan kedua menjadi X1 plus 3X2 plus S2 sama dengan 24. Nah, kemudian dari bentuk standar ini kita masukkan ke dalam tabel sini, Nah, tadi kan yang S1 ini kan X1-nya 2, kemudian X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, dan NK-nya ini kan 18. Kemudian untuk yang S2 yaitu X1-nya 1, 3X2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 1, dan NK-nya itu 24. Kemudian untuk yang Z, X1-nya itu min 5, untuk X2-nya min 4, S1-nya 0 karena tidak ada, kemudian S2-nya juga 0, NK-nya 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari kolom kuncinya. Nah, kolom kunci untuk Z max ini kan nilai negatif tertinggi pada baris Z ini. Nah, di sini kan yang negatif tertingginya itu kan min 5. Jadi ini kita jadikan sebagai kolom kuncinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari baris kuncinya. Baris kunci itu didapat dari nilai indeks yang terkecil. Nah, untuk mencari nilai indeks itu caranya yaitu NK dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, yang S1 ini berarti indeksnya 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian yang S2 itu indeksnya 24 dibagi 1 hasilnya 24. Untuk yang Z ini tidak dicari karena kita mengabaikan 0 dan juga minus. Nah, kemudian kan setelah kita mengetahui kolom kunci dan baris kuncinya, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai kuncinya, yaitu persilangan dari baris kunci dan juga kolom kuncinya. Nah, tadi kan kolom kuncinya kan ini, baris kuncinya ini. Nah, yang menjadi persilangan kan otomatis yang angka 2 ini kan. Nah, berarti itu nilai kuncinya. Ditulis di sini. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai baru pada baris kunci. Nah, tadi yang S1 itu kan nilainya 2, 1, 1, 0, 18. Kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya 2 ini merupakan dari nilai kuncinya tadi. Nah, yaitu 2 dibagi 2, hasilnya 1, 1 dibagi 2,
hasilnya setengah, 1 dibagi 2 hasilnya setengah, 0 dibagi 2 hasilnya 0, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai baru pada baris lain, yaitu pada baris S2 dan juga Z. Nah, caranya itu nilai lama dikurangi dalam kurung nilai baru pada baris kunci dikali nilai pada kolom kunci. Nah, untuk baris S2, nilai lamanya itu kan 1, 3, 0, 1, 24. Kemudian untuk nilai barunya kita ambil dari yang nilai baru pada baris kunci ini, yaitu 1, 1 per 2, 1 per 2, 0, 9, kemudian dikalikan dengan nilai pada kolom kunci itu kan 1. Nah, kemudian berarti caranya yaitu 1 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian 3 dikurangi setengah dikali 1 hasilnya 5 per 2. 0 dikurangi setengah dikali 1 hasilnya minus 1 per 2. 1 dikurangi 0 dikali 1 hasilnya 1. 24 dikurangi 9 dikali 1 hasilnya 15. Kemudian pada baris Z caranya juga sama. Tadi kan di nilai lama itu angkanya itu min 5, min 4, 0, 0, 0. Kemudian nilai barunya itu kan 1, 1 per 2, 1 per 2, 0, 9. Kemudian dikalikan nilai pada kolom kuncinya itu kan min 5. Nah, itu hasilnya 0, min 3 per 2, 5 per 2, 0, 45. Nah, kemudian dari nilai baru tersebut kita masukkan ke sini. Nah, ini mengapa S1-nya itu diganti X1? Karena tadi kan S1 itu sebagai variabel keluar, X1-nya sebagai variabel masuk. Kemudian X1 itu dipindahkan ke sini, yang sini itu tetap. Nah, yang tadi itu dimasukkan ke sini, yaitu untuk X1-nya 1, 1 per 2, 1 per 2, 0, 9. Kemudian untuk S2 yaitu 0, 5 per 2, min 1 per 2, 1, 15. Kemudian untuk yang Z yaitu 0, min 3 per 2, 5 per 2, 0, sama 45. Nah, kalau metode simplex itu kan di baris Z ini tidak boleh ada yang negatif. Nah, karena ini ada yang negatif, jadi kita itu harus mengulangi lagi dari langkah 1 hingga sampai di baris Z ini tidak ada yang negatif. Nah, caranya itu sama, yaitu yang pertama tadi kan kita mencari kolom kuncinya itu nilai negatif tertinggi. Tadi kan berarti min 3 per 2. Nah, ini sebagai kolom kuncinya. Kemudian langkah kedua yaitu mencari baris kuncinya, yaitu nilai indeks terkecil. Jadi kita harus mencari indeksnya kembali, yaitu dengan cara NK dibagi dengan kolom kuncinya, yaitu 9 dibagi setengah hasilnya 18, 15 dibagi 5 per 2 hasilnya 6. Nah, indeks itu nilai yang terkecil, berarti yang terkecil kan 6. Nah, jadi ini yang kita jadikan baris kunci. Kemudian untuk nilai kuncinya tadi kan persilangan dari baris kunci dan juga kolom kunci. Kolom kuncinya kan ini, baris kuncinya ini. Jadi yang persilangannya itu kan berarti 5 per 2 ini. Jadi nilai kuncinya 5 per 2. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari nilai baru pada baris kunci. Nah, baris kuncinya itu kan tadi yang S2, nilainya yaitu 0, 5 per 2, kemudian 1 per 2, 1 sama 15, kemudian dibagi dengan nilai pada kolom kuncinya, yaitu 5 per 2. 0 dibagi 5 per 2 hasilnya 0, 5 per 2 dibagi 5 per 2 hasilnya 1, min 1 per 2 dibagi 5 per 2 hasilnya min 1 per 5, 1 dibagi 5 per 2 hasilnya 2 per 5, 15 dibagi 5 per 2 hasilnya 6. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari nilai baru pada baris lain. Nah, ini untuk baris yang pertama itu untuk baris X1. Nilai lamanya tadi kan 1, 1 per 2, 1 per 2, 0, 9. Kemudian untuk nilai barunya yaitu dari ini, itu berarti 0, 1, min 1 per 5, 2 per 5, sama 6. Kemudian dikalikan pada kolom kuncinya, yaitu tadi kan nilainya itu pada kolom kunci itu kan 1 per 2, berarti rumusnya tadi kan nilai lama dikurangi nilai baru dikali nilai pada kolom kuncinya. Jadi
1 dikurangi 0 dikali 1/2 itu kan hasilnya 1. Kemudian yang ini hasilnya 0. Kemudian yang garis ini hasilnya 3/5. Yang ini hasilnya min 1/5. Dan yang ini hasilnya 6. Kemudian untuk garis yang Z, tadi kan nilai lamanya 0, min 3/2, 5/2, 0, sama 4/5. Kemudian untuk nilai barunya itu sama, kita ambil dari sini, yaitu 0, 1, min 1/5, 2/5, sama 6. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai pada kolom kuncinya, yaitu min 3/2. Nah, caranya itu sama, nilai lama dikurangi nilai baru dikali min 3/2. Nah, itu hasilnya 0, 0, 11/5, 3/5, sama 54. Nah, kemudian dari nilai baru tersebut kita masukkan ke dalam variabel baris ini. Untuk X1 tadi kan 1, 0, 3/5, min 1/5, dan 6. Kemudian untuk X2 tadi kan 0, 1, min 1/5, 2/5, sama 6. Kemudian untuk yang baris Z tadi kan 0, 0, 11/5, 3/5, sama 54. Nah, jadi karena di Z ini sudah tidak ada yang negatif, nah berarti ini untuk Z maksimalnya ini udah diketahui, yaitu 54. Jadi kesimpulan menggunakan metode simplex ini yaitu Z menghasilkan solusi optimal karena sudah tidak ada angka yang negatif di baris tersebut. Z ini mencapai solusi optimal di angka 54 dengan X1-nya yaitu 6, X2-nya 6, dan X3-nya itu 0. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.